Bahkan ada rumor Jayanegara ini ingin menikahi adik sepupunya. Supaya apa? Supaya dia masih tetap dalam lingkaran menjadi raja. Itu rumor ya. Kenapa kok melarang adiknya menikah? Kemudian ada kemungkinan rumornya dia ingin menikahi. Lah, Gajah Mada ini ya. Artinya di tengah Gajah Mada ini ya ada sebuah konspirasi ini sama Gayatri, Permaisuri Gayatri. Mungkin Permaisuri Gayatri ini kan ya sambat ya. Iki ya apa iki kok Jayanegara ngene ya. Pemerintahnya ini, marono anak-anakku Tribhuwana kan kayak terancam nih. Ya, jangan rumor ya namanya. Kita bicara rumor ini belum fakta loh ya. Saya nggak akan ngomong ini fakta karena ini kan masih rumor. Jadi akhirnya disimpulkanlah bahwa kenapa ketika Ratanca membunuh Jayanegara kemudian Jayanegara mati, Ratanca langsung dibunuh tanpa ada interogasi. Seandainya interogasi, apakah ada kemungkinan Ratanca ngomong konspirasi bahwa ini ada juga kerjasama dan Gajah Mada? Kita juga nggak tahu ya. Jadi mungkin untuk membungkam Ratanca supaya nggak ngomong banyak, mungkin ada keterlibatan Gajah Mada langsung dibunuh. Tapi itu rumor, konspirasi rumor ya. Oke, setelah itu berdirilah siapa yang memimpin ini? Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi apa adiknya? Adiknya siapa? Adiknya Tribhuwana karena dia kan putri sulung ya. Oh, jadi ratu di situ. Berarti tidak dipimpin oleh laki-laki ya setelah? Iya, karena penerusnya kan ya Jayanegara juga nggak punya anak. Dan menikah pun kita nggak tahu menikah dengan siapa. Jadi cerita seperti itu. Ada ceritanya nggak punya anak, berarti kan pernah menikah. Cuma nggak diceritakan. Nah, Tribhuwana ini pernah tinggal di Dinoyo bang? Pulang kampus sih. Kampus Tribhuwana Tunggadewi. Wah, yuk promosi. Lah kok di Dinoyo kampusnya? Oke, setelah itu Tribhuwana Tunggadewi dia memerintah mulai umur. Nah ini sih umurnya. Nggak tahu ya. Iya, istilahnya sudah dewasa. Karena meninggalnya Jayanegara itu umur 34 tahunan lah. Jadi kemungkinan sudah dewasa. 30 lah. Anggap 30. Ya wes selesai. Dan Tribhuwana Tunggadewi nanti menikah dengan salah satu namanya kalau nggak salah Kerta siapa ya? Nah itu. Dan itu kalau saya salah nanti dibetulkan. Itu salah satu pangeran Singosari ya. Jadi di Singosari ada penguasa juga. Entah ini raja kecil atau apa lah, itu dia menikah nanti dengan Tribhuwana Tunggadewi. Akhirnya nanti ada pemerintahan Sadeng dan Gajah Mada tampil di pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi ada pemberontakan. Namanya berarti Sadeng. Setiap kepemimpinan ada pemberontakannya. Iya. Oke, pemberontakannya apa? Namanya pemberontakan Sadeng. Cuma nggak tahu ini kenapa alasannya. Sadeng ini siapa ya? Saya belum mempelajari secara ya. Berarti di pemerintahan Tunggadewi ini juga masih belum ini ya, Majapahit belum begitu besar ya, nggak bisa melebarkan sayap. Ya mulai dari Tribhuwana Tunggadewi awal-awal ini tertatanya ya. Jadi tapi sudah mulai tertata di dalam kerajaannya, manajemennya itu sudah mulai tertata. Beda dengan kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Salah satunya penghasutnya yang dulu Bapate ya. Itu kan saya kembali ke Jayanegara deh. Jadi ketika Mahapate yang penghasut itu kan dia kena hukuman mati karena katanya kerjasama dengan Rakuti. Sehingga namanya kerajaan stabil itu ya di saat memang tidak benar-benar bersih dari penghasut dari ya. penghasut tadi. Dan kemiliterannya kuat, Gajah Mada, dan kepemimpinan juga kuat, raja atau ratunya juga kuat. Jadi semua didukung oleh kekuatan lain, kekuatan yang sama ya, satu visi, satu misi. Akhirnya kerajaan itu bisa jadi jaya. Nah itulah awal-awal tonggak kejayaan Majapahit dari Tribhuwana Tunggadewi. Manajemennya sudah mulai bagus. Dan disitulah diangkat Patih Gajah Mada itu jadi patih. Dan mengucapkan Sumpah Palapa di saat
Tribhuwana. Iya, Tribhuwana, pengangkatan Patih itu. Patih ini kan nggak Patih Gajah Mada kan sempat gak nikah juga ya. Iya, mungkin apa agama Buddha ya, saya juga salah satu. Biksu. Iya, tapi dia kan bukan biksu. Cuma memang nggak ada cerita dia menikah ya. Nggak ada. Gue nggak diundang man. Undangannya ketelisut tuh. Atau karena mikirkan kerajaan ya saya. Kakek pikiran. Oh, iya. Saking loyalitasnya Iya. sampai dia membuat sumpah yang sumpah itu terkenal sampai sekarang. Nggak akan makan buah pala, atau ada bilang nggak akan makan itu garam atau apa yang asin-asin itu ya. Pak Rizal. Sebelum mempersatukan ya. Oh, bayangkan. Di kepemimpinannya Tribhuwana Tunggadewi ini dia mulai melebarkan sayap, tapi nggak terlalu besar ya. Iya, nggak besar. Tapi Masih cikal bakal iya, ke emasan Majapahit. angkatan-angkatan itu apa? Dia tahu di pemerintahan ini dia tahu ada semacam ancaman dari Cina ya. Akhirnya dia memperkuat daerah-daerah maritim. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau nggak salah. Ya, setelah Mongol sudah bukan jadi ancaman lagi karena Mongol kan lebih fokus ke ke wilayah teritorialnya Cina sendiri. Jadi sebenarnya pada masa Majapahit itu ancaman itu sudah mungkin sudah stabil ya. Cina yang dulu bukan Cina yang sekarang sudah mulai bersahabat, bahkan Mongol kan nanti digantikan oleh kerajaan dinasti Ming. Nah, dinasti Ming itu nanti ada Cheng Ho itu nanti. Masjid tuh. Laksamana Cheng Ho. Jadi Cina yang pada masa Majapahit ini sepertinya sudah tergantikan dengan Mongol sepertinya. Mongol sudah tergantikan atau jadi Mongol sudah bukan jadi ancaman. Jadi ancamannya Majapahit dulu apa? Di kepemerintahan Tribhuwana nggak ada. Iya, setelah Sadeng itu sudah tidak ada berita pemerintahan. Mungkin pemerintahan kecil, cuma itu kan nggak jadi sejarah ya. Ya, makanya. Sejarah itu muncul ya kalau memang ada pemberontakan, ada dan itu luas, konflik, ada konflik-konflik. dampaknya baru dicatat ya. Jadi Kalau nggak ada konflik ya nggak akan tercatat. Sejarah itu tercatat. Memang harus ada konflik setiap negara, setiap organisasi itu dan memang setiap kehidupan. harus ada konflik. Kalau nggak ada konflik ya jangan hidup. Nggak ada sejarah ya. Iya. Berarti kita harus buat konflik. Yuk. Oke. Setelah pemerintahnya Tribhuwana Tunggadewi Digantikan digantikan oleh siapa? Anaknya, namanya Hayam Wuruk ya. Wah, raja terkenal ini. Iya. Ya, yang paling terkenal kan Hayam Wuruk ya. Kalau nggak salah dia memerintahkan juga masih umurnya masih Iya, cuma 16. umur berapa ini saya 17. belum belajar sekarang. Belum ulang tahun, Pak. Ya nanti bisa lihat di ya. Saya nggak diundang ulang tahunnya ya, sorry. Di searching ya. Ya umurnya masih muda. Jadi kepemimpinan itu seharusnya memang harus mendidik calon raja sebelumnya. Sehingga calon raja ini ketika jadi raja dia bagus ya. Kepemimpinan hebat. Nah, salah satunya Tribhuwana Tunggadewi ini sepertinya berhasil ya mendidik sejak dini anaknya. Ya. Raja-raja yang besar rata-rata sebelum dia jadi raja sudah dididik sama raja sebelumnya jadi orang yang hebat ya. Akhirnya ketika jadi raja sudah bagus. Berarti Tribhuwana Tunggadewi matinya itu dengan normal ya, bukan dengan pemberontakan. Iya, betul. Masa yang stabil, normal. Masanya stabil. Sampai siapa namanya tadi? Hayam Wuruk digerakkan menjadi raja. Raja itu dia masih hidup ya? Iya. Sudah meninggal. Sebenarnya informasinya dia masih hidup Saat Hayam Wuruk naik. Iya, naik takhta. Kenapa kok tapi digantikan Hayam Wuruk? Kan masih muda banget nih. Kok gak nunggu Hayam Wuruk lebih matang lagi gitu? Apa pengen mudone ngeluh aku itu pemerintahan? Kalau nggak salah Gayatri ini kan dia juga seorang pendeta akhirnya menjadi seorang pendeta. Iya, jadi pendeta. Betul. Jadi pendeta Hindu.
Makanya dia memutuskan diri untuk keluar dari zona nyaman. Dia ingin mengabdikan diri. Mengabdikan diri kepada umat. Nah, akhirnya anaknya ini ya Hayam Wuruk. Oh, ya benar. bukan. Bukan. Gayatri itu punya anak Tribana Tunggadewi. Ya, Gayatri ini memang jadi pendeta. Tribana Tunggadewi ini sebenarnya belum sampai beliau wafat, anak Hayam Wuruk jadi raja. Mungkin ya karena ada Gajah Mada yang mendampingi, jadi beliau percaya sama ini pendampingannya yang kuat, jadi raja. Ya, berarti Hayam Wuruk itu kebetulan aja jadi raja terkenal. Berarti bisa diistilahkan Hayam Wuruk itu adalah raja tapi bukan raja. Ya kebetulan karena patihnya Gajah Mada. Iya, patih kan Gajah Mada. Sing jadi otaknya di Majapahit kan Gajah Mada ya. Iya, sebetulnya Pansos ya. Hayam Wuruk ini pansos nang Gajah Mada kok ya. Setir itu istilahnya kepemimpinan BPK. Maaf sejarawan dunia, kita guyon. Oke, ya, jadi Hayam Wuruk ini salah satu pemerintahan yang sukses ya. Bahkan kerajaan Majapahit sampai Malaysia ya, Filipina. Iku yang rame. Apa? Masalah budaya batik. Nah, budaya batik itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Nah, zaman Majapahit kan Malaysia ikut Majapahit. Jadi batik ini dari Malaysia apa dari Indonesia? Padahal kan mulainya ada sejak Majapahit. Itu yang jadi masalah rame. Lek cariku menurutku. Berarti menurut saya ini ya. Berarti waktu itu zamannya batik. Berarti batik kan dari Nusantara. Berarti oke lah, misalnya sekarang Malaysia mengakui bahwa dia punya batik, tapi kan waktu itu kan dikuasai oleh Majapahit. Nah, sekarang nggak langsung kan berarti masih kebudayaannya batik kan sebagai Majapahit diakuisisi oleh Majapahit karena Malaysia bukan. Wah, iya menurut saya. Memang gini, kayak itu kan namanya serumpun ya antara Malaysia dan Indonesia. Cuma pada masa itu kan pusat kebudayaan, kita istilahkan kerajaan yang paling terpusat jaya ya, itu kan Majapahit. Mungkin di Malaysia juga ada ya kerajaan tak Islam, tapi kan tenggelam dengan dengan kejayaan Majapahit, sehingga orang berpikir ketika Majapahit ini punya budaya batik ya bisa jadi asal aku batik. Aku melok-melok ya. Bisa jadi seperti itu. Karena Kobian sih wilayah Majapahit juga. Saya dulu juga masih wilayahnya Majapahit. Seperti itu. Oke, sampai ke pemerintahannya Hayam Wuruk ini ya. Berapa tahun? Termasuk lama. Jadi kalau di sini dari tahun contekan 1389 sampai 1350. Dan bahkan di sini diceritakan bahwa pada usia 16 tahun. Ya, 16 tahun. Bukan 16 tahun kan? Itu masa pertama SMA ya, kalau sekarang SMA kelas 1. Kelas 1 SMA dia jadi raja. Tapi kerajaan itu kan menjadi besar di tangan orang-orang yang benar-benar kompeten. Artinya di tangan orang yang benar. Sebelum-sebelumnya kerajaan Majapahit kan di tangan Mahapati yang selalu kayak sengkuni. Makanya dia nggak bisa besar. Di tangan Gajah Mada sama di tangan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit ini menjadi kerajaan yang benar-benar bisa meluaskan sayapnya karena ditangani oleh orang yang benar-benar kompeten dan dalam bidangnya. Dia benar-benar konsisten, terus itu pemerintahannya juga benar, nggak mengalami kayak sebelum-sebelumnya rumor-rumor yang negatif-negatif. Iya, salah satu dukungan Hayam Wuruk ya, dia lahir, dia jadi raja di saat yang tepat ya. Di saat kondisi sudah stabil, patihnya hebat ya. Patihnya seperti itu, ya seperti itu, jadi nggak ada penjilat, konflik. Terus rakyat kan berpikirnya aman, nyaman, tentram. Dan Hayam Wuruknya sendiri berpikiran terbuka, dalam artian mau menerima saran ya dari bawahannya. Kemudian sama Gajah Mada dia bisa kerjasama. Coba walaupun kondisi stabil, tapi kalau raja sendiri nggak mendukung ya pasti ya nggak akan jaya. Jadi sehingga kejayaan itu
kalau ada yang buruk pasti Gajah Mada yang buruk. Jadi mereka berdua itu sepasang, gak bisa salah satu itu dipisah. Karena toh kalau pun Gajah Mada kondisi hebat, tapi Hayam Wuruk kehidupan psikologisnya nggak stabil atau apa ya, kayak Jaya Negara mungkin ya. Godoy Bojowo Nggak akan mungkin berhasil juga. Jadi saling mendukung lah. saling mendukung. Betul. Nggak ada penilaian yang negatif. Ini sampai akhirnya ini kan mengalami pusat kejayaannya di Hayam Wuruk. Setelahnya Hayam Wuruk itu mengalami kemunduran yang signifikan atau gimana? Iya. Jadi kayak jomplangan ya, kayak dar gitu ya, kaget ya, shock ya. Berarti langsung jungkel. Luar biasa ya. Tapi itu diawali ketika meninggalnya Gajah Mada. Meninggal Gajah Mada, Hayam Wuruk ini merasa nggak ada penggantinya. Jadi walaupun digantikan oleh 2 orang, 3 orang Mapate untuk menggantikan Gajah Mada itu nggak bisa. Sebentar. Tapi di dalam kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit kepemimpinan Hayam Wuruk ini ada terjadi peristiwa yang sangat besar. Dikatakan di situ ada perang Bubat. Nah, itu kita gali. Perang Bubat itu perang seperti apa? Kok bisa menjadi apa ya namanya? Cerita yang sangat sampai sekarang itu sejarahnya kan konfliknya itu cukup panjang. Besar sekali itu pengaruhnya terhadap kerajaan Sunda ya. Iya, kerajaan Sunda. Perang Bubat. Ya, perang Bubat. Iya. Sampai terjadi perang Bubat ceritanya. Jadi perang Bubat ini semua berawal dari semua wilayah hampir Nusantara ya, Indonesia, Malaysia, Filipina itu sudah dikuasai oleh Majapahit, dan hanya satu wilayah yang belum dikuasai, yaitu kerajaan Pajajaran, Sunda Pajajaran. Itu belum dikuasai. Jadi akhirnya Gajah Mada berpikir ini sulit ya, karena mungkin masalah medan dan sebagainya ya. Supaya lebih mudah menguasai kerajaan ini ya, kita buat jalinan pernikahan ya. Dengan jalan pernikahan. Iya. Dan itu diusulkan oleh Gajah Mada ke Hayam Wuruk. Hayam Wuruk setuju. Akhirnya biasa saja ya, ada kayak undangan atau apa ya terkait pernikahan lah. Di Sunda ternyata menyetujui juga. Ya setuju. Kemudian itu putrinya Dyah Pitaloka. Cuma ayahnya siapa saya lupa ya. Ayahnya itu raja. Nah, itu putrinya namanya Dyah Pitaloka. Itu anaknya Raja Pajajaran. Iya, Sunda Pajajaran. Ayah Dyah Pitaloka. Nah, pada saat pernikahan itu kan mempelai putri kan menghadap ya ke hingga buana ke istana ya, Majapahit. Pajajaran dari Pajajaran ke istana Majapahit. Nah di situ sama Gajah Mada diminta bermalam dulu, berkemah dulu di lapangan Bubat namanya. Jadi Bubat itu nama lapangan. Jadi berkemah di situ sambil menunggu prosesi pernikahan dan sebagainya. Nah mungkin Gajah Mada ya berpikirnya ya tidak bertanya langsung ya ke Hayam Wuruk ya. Dia ngambil keputusan sendiri. Dia mengatakan ya di situ ya, di Bubat itu ya, bahwa ketika putri Sunda ini datang ke istana menikah dengan Raja Hayam Wuruk, itu berarti ibaratnya seperti menyerahkan kerajaan. Disimbol ya, seperti simbolisasi bahwa Pajajaran Sunda itu takluk kepada Majapahit. Nah ini yang nggak diterima sama pihaknya Sunda, Pajajaran. Kita tuh menikah tuh setara, sejajar ya. Bahkan kan ada cerita bahwa supaya diterimanya pernikahan itu, salah satunya dijanjikan ya Dyah Pitaloka itu jadi permaisuri ya, sampai segitunya. Jadi nggak percaya, nggak sesuai dengan janjinya dulu ya dan sebagainya. Hayam Wuruk sebenarnya setuju aja, dia sudah setuju dan sebagainya ya sudah. Nah akhirnya ini entah apakah Gajah Mada pihak pasukan Gajah Mada yang terlebih dahulu menyerang Sunda
atau kerajaan Sunda yang lebih dulu menyerang ya, karena merasa ini sudah terancam. Ya, pastinya ada cekcok di situ. Nah, terjadilah ini. Miskomunikasi ya. Ibaratnya ya seperti pembantaian ya, ibaratnya kan nggak seimbang. Mereka beranggapan ini pernikahan, tapi di sini kok diperangi. Iya, akhirnya kan tanpa persiapan perang ya, akhirnya kan terbunuh ya, hampir terbunuh semua. Dan di Pitaloka sendiri ceritanya kan bunuh diri. Mendengar itu kan Hayam Wuruk langsung kecewa, kaget ya. Kok saya nggak tahu masalah ini. Kemudian dia juga sebenarnya juga marah sama Gajah Mada. Kok mengambil keputusan sendiri tanpa konsultasi sama raja kan gitu. Akhirnya didiamkan. Nah, sebenarnya itulah didiamkan. Nah, bagaimana Pajajaran? Tetap Pajajaran itu di sana dia punya penggantinya sendiri dan sampai seterusnya dia akan selalu melawan Majapahit. Jadi dari semua wilayah Majapahit yang luas ya Sunda Pajajaran yang tidak bisa dikuasai ya, belum bisa dikuasai. Nah itulah sampai Nusantara memang cuma Sunda yang tidak bisa dikuasai. Iya, nggak bisa dikuasai. Ya itulah sebetulnya semenjak itulah didiamkan Gajah Mada. Hayam Wuruk tahu bagaimana berwibawanya beliau, kebijakan beliau, tapi dengan mendiamkan itu kan Gajah Mada paham. Oh, aku Satru. Iya. Satru ya, di ngantru ya. Akhirnya ya itu Gajah Mada menyingkir, dia mundur. Itu juga diterima sama Hayam Wuruk. Saya mau mundur, lalu saya alasannya pengen istirahat atau apa ya, menyepi atau apa, hingga kematian beliau. Tetapi yaitu Hayam Wuruk mencari penggantinya Gajah Mada, nggak ada yang selevel beliau. Namanya juga gajah Enggon apa gajah apa? Gajah Angon, Gajah Baru. Itu rokok. Tapi nggak bisa. Iya, nggak bisa ngimbangi Semadar hingga Hayam Wuruk nanti wafat. Nah itulah awal bagaimana Majapahit nanti mengalami kerontokan. Ya sampai sekarang perang Bubat itu ya masih mencederai saudara-saudara kita yang di Sunda. Tapi sebenarnya itu sekarang sudah normal, Mas. Kemudian kalau gen Z sekarang kan sudah banyak lupa tentang itu. Cuma orang tua kan menceritakan. Terus kenapa kita ingatkan dengan Ojo oleh wong Sunda. Rabi aja oleh wong Sunda. Wong Sunda dewa aja oleh wong Jawa. Cuma ya tetap ada ya pernikahan kayak gitu. Tapi sekarang kan untungnya nggak ada apa namanya. Cuma emang nama jalan nggak ada. Jalan di Gajah di Bandung nggak ada nama jalan. Mungkin jalan Hayam Wuruk ada, tapi Gajah Mada nggak ada. Anti ya. Jalan Braga ada. Braga Arya Bimantara. Bandung. Oke, sampai di sini berarti. Hayam Wuruk matinya kenapa? Ya normal. Oh, normal. Tak pikir stres gak nemu gajah-gajah. Normal terus digantikan oleh anaknya, putrinya. Ya putri Kusuma Wardhani. Bukan ini ya. Cowok ya, nggak ada laki-laki. Ini hampir mirip dengan peristiwa perpecahan ya. Dibagi dua kayaknya kerajaan. Saya nggak tahu nih. Oh, ini pecahnya Majapahit. Iya, jadi Kusuma Wardhani itu seorang putri dan itu dari Permaisuri. Lah yang anak laki-laki namanya Brewirabumi, itu dari Selir. Nah, itulah yang akhirnya ketika Hayam Wuruk wafat, itu memang Kusuma Wardhani yang jadi ratu, jadi raja. Cuma masalahnya Kusuma Wardhani menikah dengan Wikramawardhana, itu mungkin salah satu kerabat kerajaan ya Wikramawardhana. Lah Brewirabumi itu melihat ini kok yang berkuasa kok malah Wikramawardhana ya. Kok ya apa namanya? Ini kita bilang adik-ipar kakak ipar ya, saya nggak tahu ya. Kakak iparnya. Iya, kakak ipar. Sih. Umurnya saya nggak tahu Brewirabumi atau Wikramawardhana yang paling tua ya. Ini kok malah seorang menantu ini kok kayak berkuasa. Nah inilah yang ketidakpuasan oleh Brewirabumi. Lagi-lagi terjadi konflik di situ ya, karena urutan runtutan
Akhirnya Kekuasaan. terjadi peperangan namanya perang Paregreg, perang saudara. Sampai Bumi ini kalah ya, dikalahkan oleh Wikramawardhana. Namun yaitu kerajaan Majapahit nggak bisa pulih seperti masa itu Kejayaan Hayam. Malah terjadi kemunduran. Iya, batas wilayah sudah mulai menyusut dan sebagainya. Pada masa Wikramawardhana. Menyusut itu diambil kerajaan lain atau memisahkan diri? Sepertinya lebih memisahkan diri. Nah, kena ada kan yang masih rumor maksudnya Majapahit sampai menguasai Malaysia, Malaysia kan ya. Nah, ini kan ada cerita bahwa Majapahit itu nggak sepenuhnya menaklukkan wilayah itu. Jadi gini, kadang ketika kerajaan seberang ya atau wilayah seberang itu benar Majapahit sudah rumornya gede, Majapahit besar anu. Nah, ada namanya pajak tahunan upeti ya istilahnya. Nah, ketika upeti diserahkan ke istana itu kan didaftar ya, kamu wilayah mana? Mungkin wilayah Malaysia ya, ini ditulis ya, Sarawak, Sabah atau apa ya. Nah, itu langsung dimasukkan ke daftar wilayah-wilayahnya. Jadi nggak sampai menaklukkan secara militer, tapi hanya dengan Bayar upeti. imar upeti itu sudah masuk wilayah itu. Dan bahkan ada jaminan ya ketika memang sudah itu kan lalu lintas perdagangan sebagainya itu sudah pintu masuk lah ya. Jadi bisa berdagang masuk ke wilayah Majapahit dan sebagainya tanpa melalui proses peperangan. Tapi itu memang salah satu armada lautnya Majapahit itu kuat. Laksamana Nala ya. Yang jadi batu itu yang Wismanala. Wismanala itu dari nama Nala itu juga itu masih muda Nala itu. iya, Panglima lautnya Majapahit. Itu gandengan Majapahit, Laksamana Nala, Gajah Mada, luar biasa. Sepak ya waktu itu. Orang-orang pasti. Ya maritimnya itu sangat kuat, terkenal. Kemudian di Sumatera itu Sriwijaya kan dikalahkan ya, dikalahkan oleh Majapahit ya. Jadi Sriwijaya yang dulu kita mendengar Majanu baru dikalahkan pada masa Majapahit. Nah, kerajaan Melayu yang dulu diberi hadiah itu Amogapasa dan ekspedisi Melayu lah. Itu ada nama putra mahkotanya itu Aditya Warman. Itu juga mengabdi di Majapahit dan jadi anak buahnya Gajah Mada. Dan ketika pada masa Gajah Mada lah Aditya Warman ini jadi raja Melayu. Tapi raja yang dilindungi lah ya ibaratnya. Jadi dia panglima perang. Jadi Sumatera itu juga stabil dalam artian ada Aditya Warman di situ. Sehingga ada namanya Minangkabau. Minang kan ada mitologinya, mitos legenda. Kerbau ya salah satunya. Terkait ya ceritanya lucu ya, ada kerbau apa itu nanti bisa cerita. Saya lupa. Ada namanya, kenapa kok namanya Minangkabau? Istilah kerbau ya itu istilahnya disebut saat Aditya Warman. Oke, berarti tadi sudah mengalami kejayaan, kemudian mengalami kemunduran. Berarti nanti kita berlanjut di episode berikutnya. Kita tutup kerajaan Indo-Buddha sampai Berarti artinya dari pesan-pesan kerajaan Majapahit mulai kejayaannya sampai dia menurun, berarti artinya kan seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kerajaan itu akan menjadi besar di tangan orang yang benar, di tangan orang-orang yang memang loyal di situ semuanya, mencurahkan semua pikirannya, mencurahkan semua hartanya, bahkan dedikasinya di negara itu, akhirnya bisa menjadi besar. Itu juga bisa berlaku di negara apapun, di organisasi apapun, seperti itu. Pesan mungkin yang bisa diambil, dipetik daripada pembelajaran mengenai kerajaan-kerajaan Majapahit. Sama ada pesan? Bangga. Kan ini setelah ini selesai. Kerajaan Majapahit kan setelah ini belajar kan dari Jaya Negara, jangan mengganggu istri. Dan kalau mau jadi raja, pilihlah waktu yang tepat. Seperti ayam uruk. menjadi raja di saat waktu
dan tempat yang tepat. Iya, betul. Dari guru sejarah, Ya, apa kita mendirikan mendirikan kerajaan sendiri aja. kerajaan ngantang. ya memang kalau istilahnya kalau belajar dari sejarah kepemimpinan ya, jadi masalah kepemimpinan itu tidak cukup hanya menjadi seorang putra mahkota jadi raja itu enggak, karena raja itu ternyata enggak hanya dari keturunan ya, keturunan pun dia bisa juga terjadi pemberontakan. Jadi kepemimpinan lebih kepada kepribadian, bagaimana raja itu bisa memanajemen dan Menjadi sosok yang dihormati oleh bawahannya, menjadi contoh bawahannya, dan juga didukung oleh bawahannya yang luar biasa juga. Jadi Hayam Wuruk tahu potensi Gajah Mada, dia memanfaatkan potensi itu dan diajak ke sana. Kalau toh seandainya pada masa agak akhir pemerintahan itu terjadi konflik itu pada saat akhir ya. Seandainya itu konflik terjadi pada masa awal itu saya nggak tahu ya. Jadi seandainya konflik antara Gajah Mada dan Hayam Wuruk itu terjadi saat awal-awal pemerintahan Hayam Wuruk, kita nggak tahu sejauh apa kejayaan. sejarahnya mungkin Iya, nggak akan sejarah. ada Majapahitnya nggak Itu sebesar itu. sebesar itu ya, itu jadi tanda tanya alasannya. Tapi namanya sejarah sudah terjadi. Dalam artian kita hindarilah konflik-konflik yang nggak perlu. ya nggak perlu antara pimpinan dan bawahan. Kalau toh seandainya bawahan juga harus memahami posisinya ya, setidaknya jangan mengambil keputusan terlebih dahulu, harus konsultasi dulu sama pimpinannya, seperti itu. Mungkin itu sih. Belajar dari sejarah ya, akhirnya kita bisa belajar organisasi ya. Oke. Tapi semuanya kan memang berproses. Seperti Majapahit tadi besar itu kan prosesnya cukup panjang, banyak sekali. Dari Raden Wijaya itu. Raden Wijaya. Kita ngomong ikan tari itu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk bisa besar itu nggak bisa. Semuanya kan ada prosesnya. Meskipun proses itu nanti juga mengkhianati hasil. Kok gitu? Yang namanya roda kan. Roda kehidupan. Tapi benar ya? Tapi bener kan? Ya. Prosesnya dulu mau nanjak, setelah itu yang di atas ini Itu kuat teori- apa? Teorinya Pak Mar. Saya mana? Itu mirip dengan itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu salah satu tokoh sejarawan Arab ya. Itu mengatakan bahwa kerajaan itu kita ibaratkan seperti manusia. Saat usia manusia masih bayi lahir kan masih menata proses. Ketika dewasa umur masa-masa keemasan, ketika sudah tua renta akhirnya jadi masa kemunduran. Di kerajaan itu diibaratkan seperti rule-nya manusia, hidupnya manusia. Gak Itu ada, semuanya kan fana. Tak ada yang abadi. Nyanyi. Oke, Mangga. Sudah sih, kita tutup. Suwe loh ini. Tutup apa enggak? Sing buka. Ada pantun dari Pak Angga. Silakan Pak Angga. Ya Pak Podcast terlama ya kira-kira. Nanti kita bersambung. Ada ya? To be continue-nya kita akan bahas mengenai setelah kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit apa? Kerjaan Islam, Pak. Ya, Kerajaan kita Islam, menuju ke kerajaan Demak mungkin. Samudra Pasya apa, Demak? Apa? Kalau rentetan ya ke Demak. Jadi Majapahit nanti ke Demak. Demak itu penuh konflik dan macam-macam. Jadi Jangan bisa. menu konflik. Ya, sampai jumpa. Coba bosan-bosan loh. Sampai jumpa Ya, lagi. To be continue di episode berikutnya. Dadah. udah.